Saya memperkenalkan diri, nama Ide Bagus Ketutsudiasa. Dalam hal ini saya sebagai penulis dari karya tari Sanggar Margasari yang judulnya Ngegol.
Karya ini sebenarnya telah dikurasi oleh tim kurator untuk menentukan apakah nanti karya ini layak atau tidak dimasukkannya dalam 10 besar. Nah, sebelum saya berbicara tentang bagaimana proses karya koreografi ngegol yang dibuat oleh sanggar atau komunitas Margasari, saya akan berbicara dulu tentang kebudayaan. Jakarta sebagai ibu kota negara gitu dan sebagai pusat perekonomian, begitu banyak masyarakat urban datang ke Jakarta membawa kebudayaan masing-masing. Jadi Dinas Kebudayaan selalu memberikan ruang kepada seluruh komunitas yang ada di Jakarta, di kota besar, untuk mengembangkan potensi mereka sehingga akan bisa mendukung Jakarta itu sebagai kota budaya. Nah, saya akan mengacu kepada satu pendapat dari Kocaraningrat. 2 dari 7 unsur kebudayaan itu diantaranya adalah mata pencarian dan kesenian yang selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan sesuai dengan masyarakat pendukung dari kebudayaan itu sendiri. Nah, yang paling penting di sini adalah ketika manusia itu sebagai pendukung dalam sebuah kebudayaan dan kesenian, pasti manusia itu akan selalu mencari terobosan-terobosan untuk menghasilkan karya-karya baru. Tentu karya baru ini seperti apa yang dikatakan oleh Giddens, dia mengatakan bahwa dengan memunculkan karya baru itu berarti akan selalu muncul yang disebut dengan kreativitas. Dengan kreativitas inilah sebenarnya kita akan mendapatkan sebuah karya-karya yang lama sebagai ide gagasan karya untuk dimunculkan sebagai karya baru. Nah, saya sedikit mengambil juga pendapat dari Profesor Iwayan Dibio. Beliau mengatakan apapun yang ada sekarang dalam dunia kesenian itu karena ada sebelum karya itu juga ada. Artinya apa yang dibuat oleh seniman atau oleh koreografer sekarang ini itu berpangkal dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Hanya saja tingkat kreativitas sehingga karya itu menjadi baru lebih diutamakan oleh seorang koreografer, sehingga karya-karya yang kita lihat seperti karya yang ngegol ke Sanggar Margasari, padahal kan konsep awal itu sangat sederhana sebenarnya. Tetapi ketika seorang koreografer di situ David Kitasto dengan penata musik, dengan pimpinan sanggar Bang Udin Kacrit gitu, mencoba melakukan dialog untuk mendapatkan ide gagasan karya itu dari seorang seniman Betawi, yaitu Haji Mpok Nori. Jadi aktivitas seniman perempuan Betawi itu menjadi ide gagasan untuk diangkat menjadi sebuah karya. Nah, kalau kreativitas itu tidak muncul bagi seorang koreografer untuk memunculkan sebuah kreativitas, tentu dia tidak akan bisa mengolah sesuatu yang sederhana gitu untuk diolah menjadi sebuah karya tari. Nah, pengembangan yang dilakukan oleh si David Kristanto di sini sebagai koreografer itu mencoba menginterpretasikan kembali dari sesuatu yang biasa dilakukan oleh seorang pelawak perempuan untuk diimajinasikan, diwujudkan ke dalam karya. Maka wujudlah karya-karya ngegol itu. Sebenarnya ngegol itu motif gerak yang diambil oleh seorang koreografer dari satu konsep yang sangat sederhana. Mudah saya nggak salah, goyang keliling limet goyang ngelimet lele gitu. Nah, dari gerakan sederhana itu sebenarnya kalau kita lihat gerakan dari sumber data yang dipergunakan oleh seorang koreografer di situ, itu gerakan goyang itu tidak gaya goyang yang biasa. Tapi gerakan goyang setiap dilakukan itu ada aktivitas, kualitas, intensitas yang berbeda setiap gerak dilakukan. Nah, interpretasi seorang koreografer, seorang David gitu, mencoba bagaimana goyang itu menjadi bentuk yang berbeda gitu. Nah, sehingga celetukan-celetukan yang muncul dari seorang seniman itu juga dipergunakan sebagai ide gagasan karya, sehingga kalau kita lihat karya di bagian introduksi ya, di bagian introduksi itu ekspresi muka penari dengan gerakan itu semuanya disinkronisasikan sehingga
sehingga muncul tema karya mereka itu sebagai tema karya yang komikal gitu. Jadi secara keseluruhan tema karya menjadi komikal. Itu tidak lepas dari kemampuan seorang koreografer melihat sejauh mana sebenarnya aktivitas seorang seniman pelawak perempuan itu untuk diimplementasikan dalam karya. Maka ekspresi muka itu akan menjadi sebuah bentuk perwujudan dengan gerak-gerak yang gerak goyang lele ngelimet itu menjadi bentuk yang baru. Nah, keseluruhan dari karya-karya mereka itu bentuknya adalah komikal di sana. Nah, yang paling menarik di sini dalam karya ngegol ini sebenarnya, kalau saya mempergunakan istilah ngegol itu kan goyang ya. Kalau di Bali ngegol itu pasti goyang gitu. Tapi goyang dilakukan oleh seorang koreografer dalam karya ngegelnya ini ada sesuatu yang berbeda. Nah, perbedaannya itu adalah ada aktivitas kualitas gerakan yang berbeda-beda setiap gerakan itu sendiri. Jadi kemampuan seorang koreografer sangat cermat melihat aktivitas keseharian terus diejawantahkan ke dalam sebuah karya menjadilah karya baru. Nah, kalau kita lihat karya ini sebenarnya sederhana ya. Artinya secara struktur ada introduksi, ada isi, ada klimaks, ada penurunan. Itu struktur yang dilakukan oleh seorang koreografer. Kalau kita lihat secara keseluruhan bagaimana implementasi busana dan lain sebagainya itu sangat sederhana sebenarnya. Jadi yang selama ini kita lihat kalau karya-karya tradisi Betawi itu selalu mempergunakan pakaiannya itu pasti warna-warnanya kontras. Artinya banyak ornamen-ornamen yang dimunculkan di situ, berbagai paduan di situ. Tapi dalam karya ngigel ini sangat sederhana. Tapi kostum ini akan memberikan efek kepada sebuah karya, lebih ditekankan kepada bagaimana gerakan itu dikembangkan menjadi gerak-gerak baru. Nah, itu yang difokuskan oleh seorang koreografer. Nah, dengan kesederhanaan kostum inilah sehingga karya ini dengan gerakan yang sangat sederhana dan dikembangkan sedemikian rupa gitu, itu menjadi satu bentuk yang sangat komprehensif dalam karya keseluruhannya. Nah, terus proses diskusi saya untuk mendapatkan data dalam tulisan tentang karya ngegol ini adalah saya berdiskusi dengan Bang Udin Kacrit yang biasa dipanggil Bang Udin gitu. Nah, beliau selalu terbuka memberikan informasi kepada saya tentang sejarah berdirinya Margasari, terus siapa pendiri pertamanya, terus kenapa disebut dengan Margasari dan lain sebagainya. Itu saya dapatkan dari Bang Udin. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Udin karena informasi ini harus kita informasi kepada masyarakat luas sehingga Sanggar Margasari ini memiliki eksistensi. Kalau kita lihat berdirinya itu kan dari tahun 1937. Kalau kita bandingkan dengan 1937 sampai sekarang itu sudah berapa tahun itu. Jadi proses yang sangat panjang ini membawa Sanggar Margasari menjadi eksistensinya sangat kuat baik di Jakarta maupun Bekasi. Nah, tidak banyak sanggar yang bisa memiliki eksistensi seperti itu. Itu kenapa bisa dilakukan oleh Margasari. Nah, kalau kita runut dari berdirinya Margasari itu kan dari kakek, dari paman, dari keluarga, semuanya pencipta seni di sana. Nah, kalau kita lihat Bang Udin Kacrit sendiri kan bukan sebagai musisi, beliau juga sebagai koreografer dan lain sebagainya. Nah, sekarang dalam karya ngegolnya ini diberikan kesempatan kepada koreografer muda. Bagi saya David ini memiliki potensi yang sangat luar biasa karena walaupun saya di akademisi di UEJ gitu selalu memperhatikan karya-karya teman-teman di luar akademis gitu tentang Betawi itu yang setiap tahun berkembang seperti apa itu selalu saya lihat gitu. Nah, ternyata karya-karya David sebagai anak muda gini, ini yang perlu saya berikan acungan jempol gitu ya. Dengan karya ngegol ini mudah-mudahan ini bukan menjadi karya satu-satunya untuk sudah selesai berkarya, tidak. Ada proses panjang gitu, ada proses panjang. Semakin sering kita
membuat sebuah karya, proses itu akan semakin mendewasakan kita untuk membuat karya-karya baru. Nah, Bang Udin dengan Bang David gitu sangat jeli melihat sebenarnya kalau gerakan seperti ini penari seperti apa yang harus dimanfaatkan untuk sebagai penari dalam karyanya. Nah, sebagian besar penari ini adalah memiliki kemampuan skill, memang basicnya adalah tari Betawi. Jadi dasar-dasar gerak Betawi itu sudah dikuasai oleh penari sehingga sangat mudah bagi seorang koreografer ketika dia ingin menerapkan sebenarnya konsep karya Betawi baru yang ingin dicapai seperti apa, karena basic dasar itu sudah dikuasai oleh penari. Nah, kejelian yang lain yang saya lihat dari karya Ngegol ini adalah kemampuan membuat pola lantai. Elemen-elemen komposisi begitu artistik dimasukkan sehingga orang melihat karya 10 menit itu akan terasa kurang dalam karyanya. Tetapi kalau kita lihat secara strukturnya itu sudah terpenuhi, introduksi, isi, terus bagian klimaks, ending dan lain sebagainya itu sudah terpenuhi. Nah, 10 menit banyak orang mengatakan kok pendek sekali karyanya gitu. Padahal kalau kita lihat strukturnya sudah terpenuhi dan semua elemen komposisi masuk semua. Nah, itu yang menyebabkan karya ini menjadi sebuah karya yang perlu kita telisik sampai mendalam gitu. Jadi yang lainnya yang saya lihat adalah kemampuan seorang arranger musik. Jadi kemampuan arranger musik ini juga sangat jeli melihat celah-celah, karena musik itu bukan hanya sebagai iringan tari, dia tidak hanya sebagai iringan tari, tapi dia harus memiliki fungsi bagaimana menunjang suasana, bagaimana untuk memberikan penguatan karakter dalam karya. Jadi 3 hal ini yang sudah dipikirkan matang oleh seorang arranger, seorang musisi yang membuat musik dalam karya Ngegol ini, sehingga ketika diintegrasikan itu semuanya menjadi klop gitu, antara musik sebagai iringan tari, antara musik sebagai penunjang suasana, dan antara musik sebagai pendukung karakter karya. Nah, ketika ketika disatukan ini dengan gerak itu semuanya masuk. Nah, ketika kita melihat secara struktur gerak dengan musiknya itu tidak ada yang namanya musiknya impas, lepas, tidak ada. Nah, itu yang saya katakan kehebatan seorang arranger, pembuat musik dalam karya. Nah, itu disebabkan oleh apa? Seringnya komunikasi gitu. Jadi sangat tidak mungkin seorang musisi akan bisa membuat karya yang bisa menyatu dengan karya seorang koreografer gitu ketika dia tidak pernah melakukan komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting antara pemilik sanggar, antara koreografer, terus antara musisi, bahkan antara penata busana itu harus saling komunikasi gitu. Nah, komunikasinya ini dilakukan akan bisa menghasilkan satu kesatuan. Nah, dari sebuah konsep sederhana itu dikomunikasikan menjadi karya besar. Nah, itu yang telah dilakukan oleh seorang koreografer, arranger, dan pemilik sanggar dari Margasari, sehingga kita dapat mengapresiasi karya-karya yang kita saksikan tadi yang judulnya Ngegol itu layak apresiasi untuk kita semua. Jadi yang paling penting, nah ini saya penekanan yang paling penting ya, bagi seorang koreografer ketika dia ingin membuat sebuah karya, yang pertama kali dia harus melihat sebenarnya ide gagasan karya itu muncul dari mana. Nah, ketika dia sudah memahami ide gagasan karya itu muncul dari mana, baru dia akan komunikasi dengan penata musik. Dia akan menceritakan semuanya, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, terus apa yang dia dengar, itu dikomunikasikan dengan penata musik. Nah, ketika penata musik ini sudah diajarkan komunikasi, baru dia akan komunikasi dengan penata busana. Kira-kira nanti saya akan membuat gerakan seperti ini, busana yang pas seperti apa, karakteristik warna yang cocok dalam gerakan seperti ini seperti apa warnanya. Karena kita ketahui warna itu juga memiliki filosofis gitu.
Jadi penggunaan warna, perpaduan warna itu sangat penting. Begitu juga ketika kostum itu sudah dibentuk, apakah nanti kostum itu akan mengganggu ruang gerak penari atau tidak. Nah, itu harus dikomunikasi oleh penata tarinya. Nah, itu yang saya lihat dari karya Gregor, semuanya sudah terintegrasi semuanya. Jadi yang kedua adalah seorang koreografer ketika dia sudah menentukan tema karya gagasan ide dari mana gitu. Nah, sekarang kira-kira penari yang pas untuk menggerakkan ini, kira-kira penari yang sudah memiliki dasar basicnya apa gitu. Nah, pasti seorang koreografer sudah menentukan, karena saya akan mengangkat dari pijakan Betawi, saya harus mencari penari yang memang memiliki dasar-dasar Betawi. Nah, itu untuk memperkuat karyanya. Nah, itu siklus-siklus itu yang harus diperhatikan oleh kita semua kalau ingin membuat sebuah koreografer. Jadi koreografer itu walaupun orang banyak mengatakan ketika dia membuat sesuatu itu kerja pertamanya adalah individual. Ketika dia sudah menemukan kerja individual, itu akan selalu dikomunikasikan dengan pendukung-pendukung yang lain. Maka secara keseluruhan seorang koreografer itu kalau menurut saya ketika membuat sebuah karya itu dia tidak bisa individual, harus melalui kerjasama, harus tim bekerjanya di sana gitu. Nah, kalau sudah itu dilakukan, saya yakin kelemahan dan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki itu bisa sharing dengan satu sama lain. Silahkan nanti membaca tulisan tentang apa yang saya tulis dari karya Gregor ini, begitu dengan pendekatan beberapa teori gitu. Mudah-mudahan itu akan bisa menjadi pengayaan kita semua untuk berkarya tari local wisdom untuk selanjutnya. Oke, terima kasih.